Rekan-rekan, selamat malam. Bagaimana kabarnya? Apakah suara bagus? Saya senang bertemu dengan kalian di tahun baru. Saya harap semua orang berusaha untuk istirahat yang baik sehingga di tahun baru dengan kekuatan baru untuk pencapaian baru kita. Ya, memang sudah lama kita tidak bertemu sejak tahun lalu. Karena libur panjang, bulan Januari ternyata cukup singkat. Namun, meski demikian, pekerjaannya tidak berhenti karena pekerjaan persiapan dilakukan pada bulan Desember lalu. Pada bulan Januari, kami aktif menerapkan semua ini agar liburan tahun baru tidak berdampak negatif bagi kami. Dan kami tentu saja berhasil. Kita akan mulai dengan informasi tentang trafik. Seperti yang sudah saya katakan pada pertemuan bulan Desember, kami telah memperbarui semua kampanye iklan digital kami dengan serius. Pembaruan tersebut memengaruhi materi iklan itu sendiri dan pesannya, sehingga konversi kampanye iklan kami meningkat menjadi 45,03%. Bulan lalu, konversinya adalah 43,34%. Itu sebenarnya indikator yang sangat bagus mengingat fiturnya. Bahkan dengan mempertimbangkan pasar periklanan yang terlalu panas selama liburan, ketika setiap perusahaan benar-benar siap membayar sejumlah uang untuk pengguna yang baru, kami berhasil tidak hanya meningkatkan konversi kampanye iklan dari penginstalan ke tahap pendaftaran berikutnya, tetapi juga menghemat biaya pengguna yang ditarik. Tolong diperhatikan bagaimana kualitas kampanye periklanan meningkat dari bulan ke bulan selama setahun terakhir. Anda dapat melihat bahwa misalnya pada bulan Februari tahun lalu, konversinya hanya 10,2%. Sejak bulan Januari kami mulai dengan lebih dari 45%. Kami juga meluncurkan kampanye pengujian baru dengan video pada akhir tahun lalu. Kampanye ini telah menunjukkan tanggapan yang sangat baik dari pengguna. Itulah sebabnya kami merilis 3 materi iklan video baru di bulan Januari. Kali ini kami bertaruh pada emosi dan jenis kelamin serta usia yang berbeda. Produk kami pertama-tama membantu memenuhi sejumlah kebutuhan yang dihadapi oleh audiens yang berbeda dari berbagai usia, jenis kelamin yang berbeda di dunia modern ini. Dalam video baru ini, kami sangat berusaha untuk menunjukkan bagaimana Gem4me dapat memenuhi kebutuhan ini. Emosi apa yang didapat seseorang dari menggunakan aplikasi kami? Mari kita lihat apa yang kita punya. Saya pikir nanti kami pasti akan membagikan semua video ini melalui Marina kepada semua orang, sehingga kalian juga dapat membagikannya dengan teman, kenalan, mitra, dan sebagainya. Tentu saja kami mendorong Anda untuk berkomentar tentang bagaimana Anda menyukai konten itu sendiri. Seberapa konten tersebut menyampaikan semua emosi dan informasi tentang produk. Kami benar-benar ingin mengetahuinya. Mereka yang menghadiri konferensi terakhir, kami pasti tahu bahwa pada bulan Januari, top negara dengan minat paling aktif pada Gem4me telah berubah. Mungkin hanya posisi Rusia yang tidak berubah. Dia masih dalam daftar ini. Pada bulan Januari, Rusia menempati posisi keempat dalam hal aktivitas. Rupanya pengguna kami dari Rusia menghabiskan sebagian besar waktunya
Di Gemfomi, mereka mengucapkan selamat tahun baru dan hari Natal kepada kerabat dan temannya. Ini sangat bagus. Teman-teman, silakan bagikan dengan kami di chat bagaimana Anda menggunakan Gemfomi selama liburan ini. Akan sangat menarik bagi kami untuk membaca dan belajar dari Anda sebagai salah satu audiens yang paling aktif. Liburan apa ini dan bagaimana Gemfomi membantu Anda mengucapkan selamat tahun baru kepada semua orang yang dekat? Rubrik favorit Kepala Departemen Konten kami yang setiap bulan berjuang dengan publikasi demi kemurnian kata. Ini adalah rubrik Media Rusia menulis tentang kami. Karena bulannya cukup singkat, kami memutuskan saat ini untuk berkonsentrasi pada penerbitan di publikasi besar yang akan memberikan liputan terbesar. Nyatanya mereka begitu terbawa suasana sehingga tiba-tiba publikasi tersebut muncul di dua media besar, RBK dan Kommersant, dan postingan blog yang menarik di WC juga diterbitkan. Jika ada yang tidak tahu, ini adalah salah satu platform terbesar di mana Anda dapat menemukan artikel dan blog menarik tentang topik bisnis di Rusia dan di seluruh dunia, tentang teknologi, tentang perusahaan baru, dan sebagainya. Total cakupan publikasi ini di Rusia mencapai 200 juta. Ini adalah liputan yang sangat besar, terutama mengingat periode singkat di bulan Januari. Tentu saja pada bulan Januari kami dipublikasi di beberapa media asing juga. Total cakupan mereka berjumlah sedikit lebih dari 5 juta. Selain itu, 2 publikasi lagi di Republik Ceko dan Lituania akan dirilis segera. Setelah dipublikasi, kami tentu saja akan membagikan kepada Anda tautan ke sumber ini. Sekarang sedikit tentang informasi yang membosankan. Ini adalah hasil pencarian CERM. Dinamika peringkat hasil pencarian stabil. Selama liburan, mengingat tingginya aktivitas dalam aplikasi, mulai akhir pekan ini kami tidak menerima umpan balik negatif dari pengguna saat ini, dan pengguna baru mengenai kemungkinan ketidakstabilan aplikasi. Ini sebenarnya bagus juga. Tim Wahe tidak mengecewakan kami, prestasi aplikasinya sangat stabil, dan nanti ketika Anda menerima presentasi, Anda dapat mempelajari semua tabel juga, dan Anda akan melihat membandingkannya dengan presentasi kami yang sebelumnya, yang secara umum di situs review situasinya tidak berubah. Benar-benar stabil. Peringkat Google Play di bulan Januari ini menyangkut peringkat dalam hasil pencarian di desktop. Situasi di sini juga stabil. Peringkat 408 telah dipertahankan untuk kami dan tampaknya telah dipertahankan selama 4 bulan. Kami mengamati perubahan pada peringkat lain pada peringkat di App Store. Sekali lagi kita berbicara tentang peringkat yang ditampilkan di mesin pencari di versi desktop. Di sini perubahan terjadi 1 poin, sebelumnya peringkat pada bulan Desember adalah 4,3. Kami menggaitkan perubahan ini dengan pekerjaan memperbarui kampanye periklanan yang dilakukan pada bulan Desember dan dilanjutkan pada bulan Januari. Ditambah lagi, di bulan Desember cukup banyak publikasi yang mempengaruhi masuknya trafik organik. Ada kemungkinan beberapa publikasi terutama yang asing karena kami memiliki banyak publikasi asing di bulan Desember hanya membaca informasi ini melalui iPhone daripada melalui smartphone Android. Kami melihat peningkatan jumlah ulasan dan peringkat itu sendiri. Kami melihat dinamika yang sangat positif yang penggunanya yang datang ke aplikasi kami melalui iOS merasa puas dengan kualitasnya. Hasil pencarian dan WordStat. Di sini kita juga melihat pertumbuhan di bulan Januari dibandingkan dengan bulan Desember. Selain itu, pertumbuhan terbesar diamati dalam query reputasi ulasan Gemfomi. Anda dapat melihat bahwa ada 3.671 permintaan di bulan Januari dibandingkan dengan 989 permintaan di bulan Desember. Pertumbuhan lebih dari 3 kali lipat. Secara umum, dengan mengamati pertumbuhan jumlah query di mesin pencari,
pertumbuhan peringkat, dan jumlah ulasan produk, kami dapat mengatakan bahwa masuknya pengguna yang terjadi di bulan Januari, mereka puas dengan kualitas produk kami. Di sini, logika seperti itu sangat dapat dilihat. Sejumlah besar kueri reputasi dan kueri merek sebagai hasilnya, kami melihat di situs ulasan situasi stabil, di mana peringkat tidak turun atau sebaliknya sebuah peningkatan peringkat di beberapa platform. Nah, mengenai hasil pencarian, di layar Anda mungkin tidak dapat melihatnya dengan baik di sini. Dalam presentasi Anda akan melihat bagaimana hasil pencarian sekarang di Yandex dan Google untuk bulan Januari dibandingkan dengan bulan Desember. Secara umum, Google dan Yandex baik dalam versi seluler maupun versi desktop menunjukkan hasil positif netral. Ini tentang kueri bermerek Gemfomi. Hasil pencarian untuk kueri reputasi Gemfomi telah berubah cukup banyak di Yandex. Sekali lagi mengingat slide sebelumnya di mana kami melihat peningkatan jumlah permintaan dan peningkatan peringkat di platform iOS, jumlah situs dengan hasil positif adalah 60%, 30% dengan peringkat netral dan campuran, dan hanya 10% negatif. Seperti sebelumnya, kami terus bekerja dengan yang negatif. Sampai saat ini masih ada beberapa situs yang belum menanggapi surat kami. Namun kami tentunya tidak menyerah dan berusaha untuk secara reguler mengingatkan mereka tentang diri kami sendiri. Beberapa situs baru-baru ini menerima argumen kami terkait konten yang tidak kami setujui dan menghapusnya. Saya mungkin akan mengakhiri presentasi utama hari ini, katakanlah dengan tajuk untuk jiwa. Segera bagian stiker akan diisi ulang dengan paket yang baru. Salah satu kolega kami bahkan mengatakan bahwa terlalu banyak gadis atau perempuan yang bekerja di bidang pemasaran. Jadi, kami menggambar alter ego kami sendiri pada tanggal 8 Maret. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa memang situasinya agak berbeda karena untuk mengambil posisi defensif, stiker dikembangkan oleh rekan kami Fahan dan artis kami Alexei yang menggambarnya, jadi bagian pemasaran wanita sama sekali tidak ikut. Saya berharap paket stiker akan diperbarui minggu depan dan Anda juga akan aktif menggunakannya untuk mengungkapkan emosi Anda. Sedangkan untuk konten, khususnya konten grafis, ini belum semuanya untuk hari ini. Kami sudah mulai mempersiapkan ulang tahun proyek dan musim panas, jadi kami menggambar latar belakang yang sesuai untuk aplikasi kami sebelumnya. Di sini Anda dapat melihat bagaimana latar belakang itu akan terlihat di ponsel. Saya akan menunjukkan sedikit lebih dekat dalam resolusi yang lebih besar. Tidak cantik tetapi lebih bisa dimengerti. Oleh karena itu, mereka yang suka menambah warna dan suasana cat dapat melakukannya segera setelah tanggal yang sesuai. Artinya, ini adalah hari ulang tahun dan musim panas. Itu saja untuk presentasi utama hari ini, tetapi kami memiliki banyak pertanyaan hari ini, jadi mari kita lanjutkan ke blog ini. Strategi pemasaran apa yang sudah diterapkan? Apa saluran prioritas untuk menarik trafik dan mengapa demikian? Saya akan mulai menjawab dari bagian kedua. Di sini perlu untuk memisahkan saluran pemasaran dengan sangat jelas, serta saluran yang ditunjukkan untuk menarik trafik dan saluran yang terutama berfungsi untuk apa yang disebut kesadaran merek atau brand awareness. Seperti pemasaran digital, ini adalah iklan yang Anda lihat di mesin pencari, di jejaring sosial, di halaman publikasi. Sebagai aturan di pinggir spanduk jenis ini biasanya ditandai dengan tulisan kecil iklan Google atau iklan Yandex. Ini adalah iklan digital. Ini bertujuan untuk membawa pengguna ke aplikasi tergantung pada tujuan yang kami tetapkan. Tujuannya bisa download, install, daftar, dan sebagainya.
Ada saluran promosi seperti dipublikasi di media menabur di jejaring sosial. Ini adalah saluran yang terutama ditujukan untuk kesadaran merek dan pembentukan massa tautan di jaringan sehingga ada lebih banyak informasi di jaringan, sehingga ada lebih banyak informasi tentang produk untuk berbagai pertanyaan kunci. Ada instrumen gabungan, ini adalah berbagai blogger di situs yang sangat berbeda, YouTube, TikTok, Instagram, dan sebagainya. Saat ini kami terutama menggunakan dua instrumen. Pertama, pemasaran digital dan media. Karena produk kami relatif mudah dibandingkan dengan pesaing kami, sekarang penting bagi kami untuk membayar pengguna yang pasti akan tertarik dengan kami, yaitu dia tidak hanya melihat iklan dan mengklik iklan tersebut, tetapi dia mengunduh produk melalui semua langkah pendaftaran dan mempelajari fungsionalitas. Di bagian kedua, tentu saja kami mengisi internet dengan publikasi tentang produk kami sehingga pengguna yang misalnya tidak melihat iklan digital bersama kami karena alasan tertentu tidak mengkliknya, membuka informasi Google, mencari tahu detailnya tentang produk dan sudah pada langkah selanjutnya. Langkah menjumpai informasi di internet, mereka sudah mengunjungi produk kita. Instrumen inilah yang saat ini memungkinkan kami membayar pengguna nyata dan meninggalkan jejak yang diperlukan ini di ruang informasi secara efektif menggunakan anggaran yang dialokasikan. Mengapa bukan blogger? Anda mungkin bertanya. Setidaknya untuk saat ini bukan pilihan kami. Tahun lalu dan tahun sebelumnya kami meluncurkan kampanye bersama dengan blogger. Tetapi sebagai hasil dari pengujian ini, kami menyadari bahwa saat ini kami jauh lebih efisien dan membawa lebih banyak orang melalui pemasaran digital dan melalui media. Sekarang tujuan kami adalah membawa sebanyak mungkin pengguna yang aktif ke produk, sehingga mereka melihat semua fitur gem dan tetap di dalamnya, serta membawa teman mereka karena mereka menyukai produk ini. Blogger memiliki pengaruhnya, dan Anda mungkin berpikir bahwa blogger dapat membawa orang, mereka juga menabur informasi di ruang informasi. Tetapi faktanya, katakanlah ada masalah dalam cara melacak pengguna yang berasal dari blogger. Pengguna ini pada suatu saat mungkin termasuk dalam trafik organik. Pengguna ini dan tidak jelas pada titik mana dapat mendengarkan video, datang dalam seminggu, dapat datang dalam sebulan, dan seterusnya. Mereka bahkan mungkin datang sebagai hasil dari kampanye iklan kami, karena langkah kedua tabrakan ini dapat terjadi. Dan ternyata bukan blogger yang membawakan pengguna kepada kami, tetapi kampanye iklan yang membawakannya. Tujuan kami sekarang adalah untuk benar-benar memahami dengan jelas di mana dan jenis pengguna apa yang kami bawa. Karena tujuannya adalah agar kami memiliki banyak pengguna yang aktif di berbagai wilayah. Saya tidak menyangkalnya, saya bahkan dapat mengatakan 100% bahwa kami tentu saja akan kembali bekerja sama dengan blogger. Tetapi ini akan terjadi ketika kami menyadari bahwa misalnya trafik tidak lagi sesuai dengan tugasnya dan kami membutuhkannya. Ini sebenarnya dapat terjadi karena berbagai alasan dan situasinya bahkan mungkin berbeda dari satu daerah ke daerah lain. Misalnya jika ini adalah wilayah kecil, kami dapat dengan cepat mencakup semua penduduk negara dan beberapa kali memahami bahwa karena alasan tertentu, audiens dari negara ini tidak lagi datang kepada kami di sini. Tetapi mari coba gunakan instrumen lain, melalui instrumen blogger yang mungkin akan memberitahu lebih banyak tentang produk kami, yang akan cocok dengan produk kami. Oleh karena itu, kami tidak mengesampingkan penggunaan blogger dalam promosi sebagai opsi, tetapi penting untuk menggunakannya ketika kami memahami bahwa saat ini telah tiba. Menjawab pertanyaan strategi pemasaran apa yang diterapkan masing-masing, semua tindakan yang digunakan dalam pemasaran untuk menarik pengguna baru
benar-benar diterapkan setiap hari. Setiap bulan kami memberitahu Anda tentang kesuksesan atau mungkin terkadang kegagalan yang kami alami. Sebenarnya pendekatan ini baru saja menjadi strategi pertumbuhan. Pertama-tama kami tumbuh dan kemudian kami mulai menskalakan proyek melalui instrumen lain ketika yang saat ini tidak lagi menunjukkan hasil. Pertanyaan nomor 2, kapan direncanakan untuk mencapai 50 juta unduhan? Pertumbuhan jumlah unduhan secara langsung bergantung pada anggaran yang dialokasikan untuk kampanye iklan. Saya sebenarnya telah membicarakan hal ini lebih dari sekali. Semakin besar anggarannya, semakin banyak trafik untuk volume ini yang kami hasilkan. Tetapi di sini Anda perlu memahami bahwa kami bekerja terutama bukan pada jumlah unduhan, tetapi pada kualitas pengguna itu sendiri. Tujuan kami adalah untuk membawa pengguna yang akan tetap menggunakan produk dan merekomendasikannya kepada teman-temannya, sehingga produk akan mulai tumbuh secara lebih organik, sehingga kerja keras bersama, baik milik kami maupun milik Anda, pasti akan membawa kami tidak hanya ke tujuan kuantitatif, tetapi juga ke tujuan kualitatif. Pertanyaan nomor 3, berapa banyak pengguna yang Anda rencanakan untuk menarik dalam 6 bulan dan apa yang Anda rencanakan untuk ini? Jawaban pertanyaan ketiga sebenarnya berasal dari jawaban pertanyaan kedua. Pemasaran terikat dengan anggaran. Anggaran ini dialokasikan kepada kami setiap bulan oleh Dewan Direksi. Semakin tinggi anggarannya, semakin menarik pengguna yang kami dapatkan sebagai hasilnya. Anggaran berfluktuasi setiap bulan berdasarkan pendapatan. Jadi memperkirakan 6 bulan sebelumnya sebenarnya sedikit menipu diri sendiri. Kami membuat prediksi setiap bulan tergantung pada anggaran yang dialokasikan dan tergantung pada tujuan yang kami tetapkan. Artinya misalnya dalam beberapa bulan kami memahami bahwa kami perlu mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk pengenalan merek. Kami ingat apa yang sudah katakan di awal. Kesadaran merek tidak memberikan jumlah pengguna yang dapat kami hitung tanpa kecuali. Jadi selalu ada situasi yang fleksibel di sini. Pertanyaan nomor 4, bagaimana cara perusahaan bekerja untuk benar-benar meningkatkan nilai merek? Strategi apa yang diterapkan di sini? Secara umum, pertanyaan keempat adalah pertanyaan pertama dan ketiga yang sama, tetapi dengan kata yang berbeda. Semua tindakan yang dilakukan pemasaran untuk menarik pengguna yang baru ditujukan untuk meningkatkan nilai produk dan kesadaran merek. Semuanya saling berhubungan di sini. Semakin banyak pengguna berkualitas tinggi cari tahu tentang kami dan mulai menggunakan produk, semakin besar kemungkinan mereka merekomendasikan kami kepada teman mereka. Ini meningkatkan kesadaran merek. Jika kesadaran merek tumbuh, maka nilainya juga tumbuh. Jumlah unduhan juga merupakan indikator nilai merek, bukan satu-satunya tetapi salah satu indikatornya. Artinya pengguna mengetahui tentang kami, mengunduhnya, tertarik dengan penawaran kami, membaca artikel tentang kami. Jika Anda membaca artikel tentang kami, pengguna mengetahui tentang kami segera setelah dia mengunduhnya juga. Jika seseorang tertangkap oleh target kami setelah melihat iklan dari kedua atau ketiga kalinya, kemudian ada sentuhan berikutnya dan dia juga dapat mengunduhnya, tetapi setelah membaca awalnya, misalnya tentang kami melalui media. Secara umum, tidak ada instrumen seperti itu yang kami gunakan saat ini karena alasan tertentu tidak meningkatkan nilai merek. Jika pengguna telah mengetahui tentang produk kami, itu sudah meningkatkan nilainya. Saya mengunduh, saya meningkatkannya beberapa poin, menginstalnya dan lulus pendaftaran. Ini benar-benar luar biasa dan lebih jauh ke bawah rantai seberapa dalam pengguna tenggelam dalam produk. Oleh karena itu, pemasaran tidak dapat dianggap
tetap terpisah dari merek. Setiap tindakan kita dengan satu atau lain cara memengaruhi nilai produk. Pertanyaan nomor 5, kami secara teratur diperlihatkan pekerjaan dengan ulasan negatif di situs berbahasa Rusia. Dan bagaimana pekerjaan dengan ulasan asing atau hanya hal-hal baik yang dapat dikatakan tentang proyek kami di platform berbahasa Inggris. Lihat, inilah situasinya di situs berbahasa Inggris serta di situs lain manapun, pengguna bebas menulis kesan mereka tentang kami dan tentang produk lain. Tentu saja kami tidak dapat memengaruhi atau melarang hal ini dengan cara apapun. Pertanyaannya berbeda. Di negara lain dan di segmen berbahasa Inggris dan di wilayah lain, situasi ulasan klasik yang umum di wilayah berbahasa Rusia ini tidak begitu umum. Anggap saja untuk negara barat, situs ulasannya sama Google Play, App Store karena sebagai aturan produk kecil yang ingin dikenal membuat aplikasi selulernya sendiri. Dan di sana ada sistem ulasan. Di situs lain ini tidak sepopuler di segmen berbahasa Rusia. Faktanya, jika Anda mencoba memilih negara lain di Eropa, Amerika di Google dan mencoba menemukan situs ulasan ini secara umum, Anda akan melihat bahwa meskipun ada dalam jumlah yang sangat kecil. Dan yang kedua, mesin pencarian hampir tidak memperingkatkannya sama sekali, yaitu mereka berada di semacam halaman ke-20 atau bahkan halaman ke-30. Oleh karena itu, mereka tidak begitu populer di sana. Memang bisa bilang begitu. Dan pertanyaan terakhir, mengapa Gemfomi tidak diiklankan dimanapun, baik oleh blogger maupun di media, tidak disebutkan dimanapun? Jika Anda membutuhkan 50 juta untuk dijual, maka Anda perlu mengiklankannya. Saya sudah menjawab tentang blogger di pertanyaan pertama. Adapun di mana-mana dan bahkan di media, rekan-rekan, sejujurnya dengan pertanyaan kategori seperti itu, saya hanya punya satu pertanyaan dan balasan. Orang yang menanyakannya, apakah dia datang ke konferensi bulanan kami atau mempelajari presentasi kami. Setiap bulan kami berbicara tentang publikasi di rangkaian media yang cukup besar, baik di segmen Rusia maupun di Barat, dan trafik tidak pernah berhenti bahkan untuk 1 menit pun. Bagaimana ini? Mengapa ini terjadi? Jika saya memiliki jawaban dengan trafik secara umum, saya juga cukup sering membicarakannya. Jika Anda adalah pengguna aplikasi kami, maka Anda tidak akan pernah melihat iklan digital kami, karena Anda sudah menjadi pengguna kami dan kami mengetahuinya. Jadi mengapa kami membayar kepada platform periklanan untuk menampilkan iklan kepada Anda dan bahkan per klik dan perunduhan untuk pendaftaran dan sebagainya? Jika Anda sudah menjadi pengguna kami sebelumnya, ini sama sekali tidak masuk akal. Kami menampilkan iklan hanya kepada mereka yang belum menjadi pengguna kami. Dengan instrumen dan pendekatan yang berbeda, kami meyakinkan Gemfomi layak untuk dicoba. Mengenai media, saya masih bingung. Mungkin beberapa kolega kami benar-benar tidak punya waktu untuk menghadiri konferensi kami. Jadi, saya mendorong kita semua untuk berbagi presentasi di mana kita berbicara dengan sangat rinci tentang media tempat kami dibahas. Setahu saya, moderator biasanya mengirimkan semua tautan spesifik ke media tempat kami diterbitkan dan semua tanggal penerbitan ini ada di sana juga. Ya, itu saja yang saya memiliki untuk hari ini. Terima kasih semuanya atas perhatian. Selamat malam semuanya dan sampai jumpa lagi bulan depan.